Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ke-7 dari seri pelajaran dengan judul Gembalakanlah Domba-dombaku. Saudara, video yang lalu kita telah diperingatkan lewat judul Awas, ada Yesus yang lain. Pada video yang ke-7 ini kita kembali diperingatkan, awas, ada Injil lain. Saudara, kita baca lebih dulu firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang pertama. Saya baca mulai ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya hanya satu Injil. Saudara, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, peringatan ini diberikan kepada saudara dan saya oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mengamati bahwa pada waktu itu terjadi juga bahwa yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita saja, yang dengan ciri-ciri yang demikian telah dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka bukan memberitakan Tuhan Yesus yang asli, tetapi mereka memberitakan Yesus yang lain, yang tidak sama cara hidupnya, yang tidak sama gaya hidupnya, tutur katanya, sikap, hati, dan pikirannya. Itulah yang diberitakan. Nah, saudara, sekarang dia kembali memperingatkan kepada saudara dan saya ketika kita meyakini
bahwa firman Tuhan Alkitab ini adalah pelita buat kaki kita yang menuntun hidup setiap keluarga kita menuju kepada jalan benar dan selamat yang Dia sudah tetapkan. Dan saudara, ini berbahaya sekali. Karena antek-antek daripada antikristus, orang-orang yang sengaja melawan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, telah memberitakan berita-berita yang tidak sama dengan firman Tuhan yang tertulis. Mereka sengaja memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka sengaja memelintir arti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang Dia beritakan sudah tidak sesuai lagi dengan isi hati Tuhan sebagai sang pemilik hukum, sebagai sang pemilik firman. Oleh karena itu, penyesatan pasti juga akan terjadi. Dan penyesatan yang paling efektif ada di dalam rumah Allah, ada di dalam gereja. Oleh karena itu, dalam serangkaian pelajaran kita, tetap perhatikan nasihat Tuhan Yesus adalah waspadalah. Nah, saudara, di situ dikatakan ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan, tentunya Anda dan saya lebih memilih berkenan kepada Allah, berkenan kepada Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan apa adanya. Bukan firman Tuhan yang diputarbalikkan, yang dipelintir, yang dengan maksud dan tujuannya untuk menyenangkan hati pendengarnya, hati yang mengundang dia, supaya nanti saya diundang lagi dan saya pulang dengan amplop yang semakin tebal. Bukan itu. Nah, saudara, lihat di dalam ayat yang ke-8, ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, daripada Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudara, mengikuti Injil Kristus, seringkali kita tidak dapat apa-apa secara jasmani. Kenapa ada orang kemudian berbalik kesetiaannya daripada Dia? Padahal Dia telah memanggil kamu untuk menjadi pengikutnya, tetapi kamu menjadi pengikut suatu Injil lain, yaitu Injil yang engkau putar balikkan, Injil yang sudah tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, yang engkau beritakan untuk membuat telinga orang yang mendengar enak, hati orang yang mendengar disenangkan. Sehingga dengan demikian engkau tidak layak di hadapan Tuhan Yesus sebagai sang pemilik firman. Nah, saudara, hati-hati. Ayat ke-7 berkata, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, berarti buku atau Alkitabnya, Injilnya cuma satu. Tetapi ditafsirkan dengan cara diputarbalikkan, sehingga tidak sesuai dengan maksud hati Tuhan. Inilah yang dimaksud ada Injil lain, yaitu adanya banyak orang menyampaikan berita firman Tuhan dengan memutarbalikkan. Saudara, Anda tentunya akan bertanya kepada saya, Pak Roni, adakah contohnya? Saudara,
Saya berkata, contohnya ada. Tetapi sebelum masuk ke contoh, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan Alkitab, mari dibuka pada Roma pasal 16 lebih dulu, supaya Anda tahu ada maksud apa mereka harus memutarbalikkan Injil Kristus. Padahal mereka adalah orang yang dipanggil jadi pengikut Kristus. Saudara, ternyata ketika Anda menyampaikan berita firman Tuhan seperti aslinya, Anda ternyata tidak mendapatkan apa-apa secara jasmani dari pemberitaan tersebut. Tetapi ketika Anda bisa memakai pemberitaan firman ini, dengan Anda putar balikkan, dengan Anda beri bumbu-bumbu penyedap, sehingga membuat telinga yang mendengar itu merasa senang, hati yang mendengarkan itu merasa disukakan dengan pemberitaan saudara, maka Anda akan pulang dengan berkat jasmani berupa amplop yang semakin hari boleh semakin tebal, dan Anda ada kesempatan untuk menentukan, kalau Anda ngundang saya, tarif saya adalah sekian juta. Saudara, kita lihat di Roma pasal 16 ayat 17 dan ayat 18, judulnya adalah peringatan. Firman Tuhan berkata demikian, Roma 16 ayat 17 dan 18, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Saudara, catat, garis bawahi, menimbulkan perpecahan dan godaan. Kenapa? Karena Injil yang kau beritakan adalah Injil yang sudah kau putar balikkan. Otomatis yang biasa memberitakan firman Tuhan yang asli itu pasti akan protes. Itu pasti akan menentang pemberitaan saudara. Kenapa? Karena itu menyesatkan dan membahayakan domba-domba milik Yesus Kristus Tuhan. Dan itu menimbulkan godaan. Kenapa? Karena yang seharusnya Anda hidup seperti Kristus, sekarang Anda tidak hidup meneladani Dia. Anda hidup dengan gaya hidup yang super mewah, yang membuat banyak orang itu ada yang kagum, ada yang kebingungan. Tetapi dengan kelicikanmu, engkau membuat kalimat pembenaran dengan mengatakan, jika engkau adalah orang yang benar, jika engkau adalah anak Allah, karena Allah kita adalah Allah yang kaya, maka engkau pun juga akan dibuat oleh Dia kaya bersama anak cucu cicit keturunannya. Saudara, hati-hati, engkau menyesatkan. Saudara, ayat ke-17 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Saudara lihat, ketika firman Tuhan berkata mereka tidak melayani Kristus, tetapi mereka melayani perut mereka sendiri, berarti di dalam pelayanan mereka, mereka memang mencari keuntungan untuk keluarganya atau keuntungan untuk organisasinya, bukan untuk kepentingan Kristus dengan segala dombanya. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Yang namanya domba milik Tuhan Yesus adalah orang-orang lemah, orang-orang bodoh. Dengan kata-kata muluk-muluk dan engkau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, sedikit pun mereka tidak menyangka bahwa engkau adalah orang yang sedang memberitakan Injil yang lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa engkau sedang memberitakan Yesus yang lain. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan tahu bahwa perbuatanmu itu adalah
dosa. Saudara, sekarang saya memberikan contoh. Contohnya apa? Kenapa kok mereka harus memutarbalikkan firman Tuhan? Sudah jelas itu untuk perut mereka sendiri. Karena ketika mereka memberitakan firman Tuhan yang asli, mereka tidak mendapatkan apa-apa seperti yang mereka harapkan. Padahal sesungguhnya mereka sudah terberkati hidupnya, sudah tercukupi. Tetapi oleh karena nafsunya yang serakah, mereka merasa kurang. Sehingga mereka mulai memainkan firman Tuhan, memulai memutarbalikkan Tuhan, dan menafsirkan firman Tuhan dengan cara memaksa firman Tuhan, dengan cara memperkosa firman Tuhan. Salah satunya, jika saudara mempelajari persepuluhan dan menonton video-video saya tentang persepuluhan, saudara bisa ikuti seri demi seri, judul demi judul. Di situ sudah dijelaskan semua, sesungguhnya bukanlah hak pendeta dan keluarganya, tetapi adalah hak suku Lewi. Bahkan yang namanya pendeta, imam, seharusnya dia bukan orang yang harus terima yang 100%. Kemudian mempersembahkan 10%, bukan. Tetapi yang mengumpulkan persepuluhan 100% adalah suku Lewi yang tidak bisa menjabat sebagai imam. Dia yang terima 100% dari umat Israel. Kemudian suku Lewi yang adalah penata layanan mempersembahkan 10% kepada Tuhan dan diserahkan kepada Imam Harun dan anak-anaknya. Saudara, oleh karena itu saya katakan bahwa pendeta yang terima persepuluhan hari ini adalah orang yang merampok hak suku Lewi. Jika persepuluhan memang harus dijalankan, tetapi dalam pelaksanaannya mereka telah melakukan kesalahan. Cek di Alkitab, kita sama-sama baca dan belajar Alkitab. Belajarlah jujur, jangan membohongi, jangan menipu diri sendiri. Lihat siapa yang harus mempersembahkan yang 10% dari persepuluhan itu adalah suku Lewi. Dan diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan Tuhan menempatkan imam sebagai orang yang terhormat, mewakili Tuhan, menerima persembahan persepuluhan dari suku Lewi yang terima persepuluhan dari umat Israel. Saudara, sesungguhnya para hamba Tuhan tidak perlu takut kalau hidupnya nanti tidak dipelihara. Yesus yang adalah Tuhan sempat berkata, kalau kamu khawatir terhadap apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, pada Matius 6 ayat 32, berarti engkau sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakku di surga tahu apa yang engkau butuhkan. Sehingga apa saja yang engkau tidak pernah memintanya, hanya karena Tuhan tahu engkau memerlukannya, oleh Tuhan disediakan kepadamu, walaupun engkau tidak pernah berdoa, atau mungkin engkau lupa berdoa meminta kepada Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, sesungguhnya hamba Tuhan sudah dipelihara. Ayatnya ada. Hamba Tuhan seringkali berkata, gimana kami hamba Tuhan dari aliran pantai Kosta? Kan hidup kami tergantung dengan persepuluhan. Saudara tetap maksa loh. Anda hidup bukan dari persepuluhan, tetapi Anda hidup dari pemeliharaan Tuhan lewat ucapan syukur para jemaat yang sudah diberkati oleh karena kasih sayang Tuhan. Maka jemaat itu datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan ini diberikan kepada keluarga gembala, bukan persepuluhan. Jangan maksa. Ayatnya ada. Silakan saudara buka 1 Korintus pasal 9. Anda bisa baca mulai ayat 1 sampai dengan habis di dalam bacaan hak dan kewajiban rasul.
Saudara, ayat 11 berkata demikian. Ini yang seringkali diterjemahkan, diilustrasikan, di mana kamu makan, di situ kamu bayar. Ayat 11 berkata demikian. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jawabnya tidak. Wajar karena saudara sudah menaburkan benih rohani. Saudara sudah memberi makan makanan rohani kepada semua sidang jemaat yang butuh nasihat supaya hidupnya benar, diselamatkan dan diberkati keluarganya. Dan ternyata jemaat ini diberkati. Jemaat ini diselamatkan. Bisnisnya semakin besar. Akibatnya apa? Apakah saya berkelebihan? Jika saya yang sudah memberkati jemaat dengan berkat rohani, kemudian saya juga berharap karena saya tidak bekerja apa-apa, keluarga saya butuh makan, anak-anak saya butuh sekolah, apakah saya berkelebihan seorang pendeta? Saya juga berharap mendapatkan berkat jasmani, berkat duniawi dari jemaat yang sudah saya berkati dengan berkat rohani. Jawabnya tidak. Tuhan ini izinkan engkau hidup dari situ. Tetapi istilahnya bukan persepuluhan, tetapi persembahan ucapan syukur jemaat kepada Tuhan yang dia salurkan untuk pemeliharaan keluarga pendeta, keluarga gembala. Sehingga dengan demikian menimbulkan hubungan yang semakin baik antara gembala dan jemaatnya. Gembala berkesempatan, Bapak Ibu, apa yang kau persembahkan kepada Tuhan untuk keluarga kami, tolong dicatat namanya, supaya kami yang dipelihara oleh Tuhan lewat keluarga saudara bisa berterima kasih kepada Anda-Anda yang datang dengan persembahan. Hamba Tuhan ini mulai belajar menjadi orang yang rendah hati. Bukan khotbahnya berkata, jika engkau tidak mempersembahkan persepuluhan, maka engkau mencuri uang milik Tuhan. Bukan itu. Nah saudara, sesungguhnya hamba Tuhan dari Pantai Kosta tinggal meluruskan ajaran dengan memberikan satu tambahan kotak persembahan, yaitu memberitahukan kepada jemaatnya bahwa Bapak Ibu yang namanya persepuluhan Anda bisa baca di Ulangan pasal 26 ayat 12 dan 13. Diperuntukkan kepada suku Lewi, kepada orang asing, janda dan anak yatim. Bukan untuk saya dan keluarga. Kotaknya ini silakan. Silakan ada yang mengelola dan menyalurkan. Tetapi jika Anda cinta sama Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta kepada hamba Tuhannya, engkau pasti tahu hidup hamba Tuhan dipelihara oleh Dia. Ini ada kotak persembahan satu lagi, tertulis untuk pemeliharaan keluarga pendeta atau keluarga gembala. Silakan yang mau diberikan kepada kami, masukkan ke kotak yang satunya dengan ditulis siapa yang telah datang dengan persembahan kepada Tuhan untuk kami, supaya keluarga kami bisa berterima kasih kepada Tuhan lewat saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.